Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelly Andriani dengan NIM 20020055. Di sini saya akan membawakan salah satu materi dari media pembelajaran seni rupa yang berbasis Canva. Materi yang saya bawakan yaitu mengenai tipografi. Kita mulai dengan sejarah tipografi. Tipografi dimulai dari penggunaan piktograf oleh suatu bangsa Viking, Norwegia, dan Indian Sioux. Di Mesir, berkembang jenis huruf Hierarchia atau hieroglif pada sekitar abad 13 sebelum Masehi, yang merupakan suatu akar dari bentuk dimotia yang mulai ditulis dengan menggunakan pena khusus, yang kemudian berkembang sampai ke Kreta, Yunani, dan keseluruhan Eropa. Puncak perkembangannya di Roma pada abad ke-8 sebelum Masehi. Saat ini, tipografi mengalami perkembangan yang pesat dari fase penciptaan dengan tangan hingga mengalami komputerisasi. Selanjutnya yaitu tipografi menurut para ahli. Menurut Rowe Brewer, tipografi adalah pengaturan dan tata letak halaman atau cetakan pada definisi sempit, hanya pemilihan dan berbagai masalah yang berkaitan dengan pengaturan huruf atau kalimat, tidak termasuk ilustrasi dan elemen lainnya, atau hilangnya surat pada lembar yang digunakan. Yang kedua, Dendi Sudiana. Menurut Dendi Sudiana, tipografi adalah elemen grafis yang paling mudah dibaca, tetapi melalui kata-kata yang terdiri dari surat untuk surat, mereka mengarahkan pembaca untuk memahami pesan atau ide. Yang ketiga, menurut Danton Sihombing. Menurut Danton Sihombing, tipografi adalah representasi visual dari bentuk komunikasi verbal, visual, dan efektif. Yang keempat, menurut Stanley Marison. Menurut Stanley Marison, tipografi adalah kemampuan untuk mengelola materi cetak dengan baik dan untuk tujuan tertentu. Bagaimana mengatur tulisan, ruang, dan memelihara surat untuk membantu pembaca memahami teks. Tipografi adalah salah satu cara untuk membuat tulisan benar-benar bermanfaat, dan itu bisa mencapai hasil estetika karena suka pola dan jarang untuk tujuan utama. Yang kelima, menurut Idarmadi, tipografi adalah sebuah seni penggunaan jenis huruf dan adalah sebuah seni yang cukup rumit, apalagi kerumitannya ditambah dengan medium desain web yang terbatas, tetapi adalah elemen yang sangat penting dalam komunikasi dengan para pengunjung. Selanjutnya yaitu klasifikasi tipografi. Yang A, berdasarkan sejarahnya. Berdasarkan sejarahnya terdapat 9 jenis huruf tipografi. Yang pertama kita kenal dengan black letter, yang populer di abad pertengahan atau era gotik, yang populer dengan kesan gelap, berat, dan hitam. Yang kedua yaitu jenis humanis, yang mendapat julukan white letter, dengan gaya tulisan yang tampak lebih ringan dan terang. Berikutnya yaitu gaya old style yang mendominasi industri percetakan hampir lebih 200 tahun, dengan karakter yang lebih presisi dan lebih ringan, kesannya menjauhi bentuk tulisan tangan. Yang keempat ada kelompok tradisional yang muncul dengan gaya baru dan dibuat berdasarkan perhitungan ilmiah dan prinsip-prinsip matematika. Yang kelima ada jenis tipografi modern yang sangat menjauhi kaligrafi typeface pendahulunya dan muncul di akhir abad ke-17. Berikutnya ada slab serif yang gayanya mirip dengan gaya seni art dan arsitektur Mesir kuno. Berikutnya ada sans serif dengan bentuk yang lumayan basic sehingga dianggap kurang trendy dan kurang terkenal di masyarakat. Lalu selanjutnya ada script atau cursive yang bentuknya menyerupai tulisan tangan serta goresan guas atau pena kaligrafi yang menyambung. Yang terakhir ada kelompok huruf display yang muncul setelah dunia teknologi pembuatan huruf semakin murah. Display dibuat dengan ukuran yang lebih besar dengan ornamen-ornamen yang indah dengan memprioritaskan estetikanya. Yang B itu berdasarkan bentuknya. Yang pertama, kelompok huruf Roman.
Ciri-cirinya, serif pada ujung batang hurufnya yang berbentuk dasar segitiga atau lancip atau melengkung. Ketebalan dan ketipisan huruf tidak terlalu pendek atau mencolok, dan kontras pada garis-garis batang hurufnya. Kesan yang ditimbulkan adalah klasik, anggun, lemah, gemulai, dan feminim. Beberapa jenis huruf yang termasuk ke dalam kelompok ini yaitu Times Roman, Caslon, Baskerville, Garamond, Press Roman, Century, dan lain-lain. Yang kedua adalah kelompok huruf Bodoni. Ciri-cirinya memiliki kait atau serif berupa garis tipis dan lurus menyilang batang huruf. Huruf tidak termasuk jenis modern. Gambaran hurufnya memperlihatkan perbedaan yang mencolok atau kontras antara kait dengan batang huruf. Kesan yang ditimbulkan adalah sifat pribadi dan akrab. Beberapa jenis huruf yang termasuk ke dalam kelompok huruf ini yaitu Crow Modern, Didot, Modern 20, Norbadia, dan Fatves serta Astela. Yang ketiga adalah kelompok huruf Egyptian. Ciri-cirinya memiliki kait atau serif yang berbentuk persegi dengan ketebalan yang sama atau hampir sama dengan batang huruf yang tidak berbentuk lurus atau kaku. Tebal tipis batang huruf hampir tidak ada atau tidak terlalu mencolok. Kesan yang ditampilkan adalah kokoh, kuat, keker, dan stabil. Beberapa jenis huruf yang termasuk ke dalam kelompok huruf Egyptian antara lain Egyptian, Stemi, Atlas, Beton, Straledon, Playbill, dan lain-lain. Yang keempat ada kelompok huruf sans serif atau huruf tanpa kait. Ciri-cirinya tidak memiliki kait atau serif pada ujung-ujung batang hurufnya, memiliki ketebalan huruf yang sama atau hampir sama, tebal tipis, dan batang huruf tidak terlalu mencolok. Kesan yang ditampilkan oleh jenis huruf ini adalah modern, kontemporer, dan efisien. Beberapa jenis huruf yang termasuk ke dalam kelompok huruf ini antara lain Mertakor, Gilsans, Universe, Futura, Helvetica, Gothic, Aneur, Antique, Ereostel, dan lain-lain. Yang terakhir ada kelompok huruf fantasi. Ciri-cirinya, semua huruf yang berhias atau tidak termasuk ke dalam salah satu dari atas tergabung ke kelompok huruf fantasi sebagai dalam kaligrafi. Pengembangan dari bentuk-bentuk yang sudah ada ditambah dengan hiasan ornamen atau garis-garis dekoratif. Kesan yang ditampilkan adalah dekoratif, ekspresif, dan ornamental. Beberapa jenis huruf yang termasuk ke dalam kelompok huruf ini antara lain script, astral, botnet, bestral, ringlet, data, collapse, neon, neoscript, letter ornest, dan lain sebagainya. Prinsip-prinsip tipografi. Yang pertama, prinsip keterbacaan tipografi. Huruf kecil cenderung lebih baik tingkat keterbacaannya bila dibandingkan dengan huruf besar atau kapital. Kemungkinan karena huruf kecil bentuknya jauh lebih kontras satu sama lain. Huruf lurus atau standar jauh lebih mudah dibaca bila dibandingkan dengan huruf miring atau italik. Tapi bila kata huruf miring diapit oleh huruf reguler, justru tingkat keterbacaannya akan meningkat. Warna kontras cenderung membantu dari tingkat keterbacaan, tapi bila terlalu kontras akan membuat mata cepat lelah. Oleh karena itu, kebanyakan website hari ini tidak memakai warna hitam murni, tetapi menggunakan abu gelap di atas putih. Teks gelap di atas background yang terang lebih mudah dibaca jika dibandingkan dengan teks terang di atas background yang gelap. Warna abu tua di atas krem yaitu kombinasi warna yang memiliki keterbacaan paling baik sekaligus nyaman. Yang kedua yaitu prinsip estetis tipografi. Batasi penggunaan typeface pada satu halaman atau desain. Dua jenis typeface biasanya sudah cukup, satu untuk judul dan satu untuk isi. Batasi penggunaan warna, satu untuk judul dan satu untuk isi. Gunakan minimal 3 ukuran atau weight yang berbeda untuk memaksimalkan kontras dan keindahan tipografi. Gunakan ukuran yang konsisten untuk setiap set teks yang berbeda. Berikan letter spacing lebih untuk ukuran font yang kecil dan kurangi spasi letter spacing untuk ukuran font yang lebih besar. Pastikan line height
dan jarak antar spasi berbeda jauh, terutama jika line hack dibuat menjadi lebih renggang. Berikutnya kita masuk pada fungsi tipografi. Fungsi tipografi ada beberapa macam, yaitu kemudahan membaca, menarik perhatian, menciptakan keindahan, dan mendulang rupiah. Selanjutnya unsur-unsur tipografi, yaitu ornamen dan bidang cetak, kolom dan garis, baris, kata, kemiringan huruf, berat dan lebar huruf, ukuran huruf, serta bentuk huruf. Berikut ada beberapa contoh tipografi yang ada di bawah ini. Sekian presentasi saya mengenai materi tipografi. Untuk tugas media pembelajaran seni rupa berbasis Canva. Mohon maaf jika ada kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.